Halo, selamat datang lagi di 15 menit berkebun di Ramadan, Kebun Kumara. Hari ini mungkin kita juga bakal bahas yang ringan-ringan aja lagi sih. Sebelum gua di Kebun Kumara, gue merasa daun kering tuh nggak ada artinya. Kadang gue juga sering sih disuruh nyokap gue kayak nyapu halaman gitu. Tapi kayak ya udah dibuang aja daun keringnya gitu. Setelah gue masuk Kebun Kumara, gue jadi lebih tahu kayak daun kering aja tuh ada faedahnya, dan kita bahkan bisa memanfaatkan daun kering itu lebih dari sekedar cuma sampah yang dibuang. Kita lihat Sandra yuk, dia kayaknya lagi nyapu-nyapu juga nih. Hai. Halo. Hai semua, selamat datang di 15 menit berkebun di Ramadan versi Kebun Kumara. Yeay. Oke, kan kita sengaja ngadain series ini ya Tix ya. Ya. Biar teman-teman tahu kalau berkebun itu nggak harus selalu kayak nyangkul atau hal-hal yang berat. Iya. Jadi bisa juga hal-hal yang lebih sederhana, kita tetap aktif tapi nggak terlalu kayak menguras energi banget, sehingga cocok untuk dilakukan sebagai kegiatan ngabuburit. Yes. Nah, hari ini yang kita lakukan adalah nyapu. Ringan banget kan? Ringan Tapi ini banget. bagian dari berkebun banget nggak sih? Sangat bagian dari berkebun. Salah satu yang esensial juga Esensial kan? banget, karena kalau kita berkebun atau kita bisa kita nggak kebun pun tapi kita punya kayak beberapa tanaman, pohon di rumah dan lainnya, dia kan pasti ada daun berguguran dong. Yes. Nah, daun-daun berguguran ini sebenarnya adalah sumber daya terbarukan. Dia bukan sampah. Yes. Ya. Jadi kalau kita bisa mengumpulkan dia, kita bisa memanfaatkan dia lagi dalam siklus kebermanfaatan di kebun. Jadi bagaimana sesuatu yang tanda kutip sampah, bukan sampah deh, tanda kutip sudah selesai gitu kan masa dia di pohon, bagaimana sebenarnya dia masih punya peran di kebun itu. Yes. Kalau kita sering banget ngebahas soal mulsa sih, bagaimana nanti dia ditaruh di atas tanah, biar tanah itu tidak terekspos oleh matahari, jadi dia melindungi permukaan tanah dan melindungi semua kehidupan yang ada di dalam tanah. Wow. Kalau gue, kalau lo gimana nih? gue suka banget nyapu. Ini aktivitas yang apa ya? Terapeutik. Oh, itu gue pernah di Jogja, terus ada orang bilang, sebenarnya gue nyapu bareng dia, terus dia juga suka banget nyapu. Dia cerita bahwa sebenarnya nyapu itu kan juga sebuah kegiatan meditatif ya. Oke. Itu kayak meditasi. Meditasi itu kan gimana kita bisa melakukan sesuatu secara repetitif sampai kita bisa fokus terhadap sesuatu yang indah lah ya, atau apapun yang pengen jadi tema kita melakukan meditasi, apakah itu damai, cinta, kebermanfaatan, apapun lah jadi temanya. Nah, kalau orang nyapu, sebenarnya kan dia kan pasti fokus ya, kan harus nyari daun ya, lo nggak bisa nyapu asal gitu kan. Iya dong. Jadi lu pasti nyapu fokus juga, dan dia repetitif. Jadi ini meditational banget sebenarnya, meditatif banget. Plus dia kayak metafora gitu loh. Itu nggak sih kalau misalkan lo lagi penat atau pikiran lo lagi banyak gitu, iya banget, semua tuh kayaknya berantakan, gak rapih kan. Yes. Dan kalau lo nyapu kan lo sebenarnya melakukan itu kan, lo melakukan sesuatu yang berantakan. Wow. Lo nyapu ini lo, nih kayak lo ibaratnya lo kayak secara nggak langsung nyapu pikiran-pikiran lo yang nggak penting itu, lo kumpulin itu pikiran lo ya kan, so buat dia jadi lebih bermanfaat, biar lo kagak stres karena pikiran lo sendiri. Nyapu tuh lebih dari sekedar nyapu doang sebenarnya. Ini terapi yang murah. Terapi murah. Bisa bersih. Selama berpuasa juga. Sangat ringan ya. Bisa sambil zikir. Iya bisa banget. Bisa sambil berdoa. Iya. Sambil merenung. Merenung. Wah, masih banyak tuh San di sana San. Nah, yang nggak boleh dilakukan adalah membakar daun yang disapu. Oke. Sangat-sangat nggak boleh. No, karena kita semua yang dibakar itu kan melepaskan karbon dioksida dan metana. Tuh, ada temanku juga nyapu di sebelah sana. Oh, di mana tuh nggak kelihatan? Jadi semua proses pembakaran itu kan dia merilis karbon dioksida dan methane into the atmosphere. Jadi tolong jangan dibakar, dikumpulin aja lalu dimanfaatkan di kebun. Yes. Pertanyaan lagi nggak, Tek? Kalau nggak punya kebun biasanya ditimbun aja gitu bisa nggak sih? Atau kayak apa biasanya pemanfaatannya kalau misalkan gue nggak punya kebun nih? Gue biasanya di rumah suka disuruh sama nyokap gue kayak udah sapu-sapu ntar dikumpulin aja gitu.
Itu kayak ada nggak pemanfaatan lain kalau misalkan kita nggak punya kebun? Oke. Ini dia kan bahan alami ya, jadi dia pasti akan terurai secara sempurna kembali lagi ke alam. Alam tidak menciptakan sampah. Jadi sebenarnya kalau mau dikompos daun itu juga bisa. Salah satu cara paling sederhana adalah beli komposter bag atau tumpuk atau kayak tas. Atau dia bisa juga ditumpuk aja sih di atas tanah, dibikin gundukan, dikasih cairan E4 campuran yang efektif mikroorganisme 4 itu, habis itu ditutup. Karena ini kalau kita nggak punya sisa makanan ya, kalau kita mengkompos dengan sisa makanan tentunya nggak perlu ada E4-nya, kita pakai daun dalam proses pengkomposan. Tapi kalau kita belum mengkompos atau kita punya cara lain untuk mengkompos tapi daun kita banyak, terus sebenarnya tinggal dikumpulin aja, kasih cairan, terus tutup, nanti lama-lama dia akan terurai. Kalau dia didiemin, dia akan terurai juga, cuma lebih lama karena yang mengurai daun itu bukan bakteri tapi jamur. Beda. Ya kan kalau sisa makanan itu kan yang makanin sisa makanan, terus dia berubah jadi kompos, itu kan yang melakukan itu bakteri. Bakteri itu cepat kerjanya. Kalau jamur tuh lambreta kerjanya. Makanya karena dia agak lebih lamban, daun tuh numpuk lama banget, kok nggak terurai gitu kan. Karena jamur tuh they need time. Makanya kalau misalnya kita lihat daun kering suka ada putih-putih di atasnya, ya itu jamur lagi mencoba untuk mengurai dia. Emang perlu bantuan ya dia untuk diurai. Yes. Pokoknya semua penguraian itu dibantu oleh bakteri atau jamur atau mikroorganisme lainnya kayak semut, cacing, termites, rayap, semua kecil apalah yang kita nggak bisa lihat itu membantu penguraian. Gitu. Gue emang suka banget sih nyapu. Emang? Jujur enak banget. Ini kita coba angkat. Kalau di kebun Kumara biasanya langsung ditaruh di kompos apa ditaruh di ada emang bank daun gitu? Kalau kita kan dulu kita langsung dikompos kan? Iya, kalau sekarang dalam benar bank daun. Kita punya di sini belum ada nih. Di sini belum ada ya? Dulu kita punya wire mesh kan? Khusus untuk tabungan daun kering. Jadi kalau kita butuh daun kering buat bikin kompos, kita butuh daun kering buat jadi mulsa, ya kan? Nah itu kita tinggal ngambil dari situ. Tinggal berapa menit? Udah 7 menit. Oh masih lama. Yuk kita ke kebun ya. Kita langsung manfaatkan daun keringnya. Cukup lah ya. Ini emang kalau punya pohon pasti banyak banget nih. Iya. Sampah-sampah daun keringnya. Jangan kalau ini kita biarin, kalau ini kita karungin dalam plastik tuh nggak sih bisa? Iya benar. Dibawa ke TPA juga, Bo. Dia kan disatuin sama sisa makanan, disatuin sama plastik, disatuin sama beling, disatuin sama sampah baterai. Kayak dia akan masuk ke TPA juga, di mana dia tidak bisa terurai secara sempurna dong di TPA. Tuh, jadi mending kita urai, maksudnya kita kelola gitu loh. Yes. Sebelum gue di kebun Kumara juga, gue melakukannya kayak gitu aja sih. Ya kan? Gue baru mengetahui potensi dari daun kering tuh pas gue join kebun loh. Gak apa-apa kok, nggak kayak orang tuh ngerasa kayak ini kan organik, nggak apa-apa. Ini gue masukin plastik terus gue buang, karena dia akan terurai. No. Kalau lo masukin di dalam plastik dan lo buang ke TPA, dia nggak akan terurai di sana, karena dicampur oleh yang lain-lain. Betul. Karena tidak ada pemilahan. Itu masalahnya. Tapi kalau dia dipilah, baru dia bisa terurai kan gitu. Oke. Nih contoh ya, gimana? Langsung aja kita kasih mulsanya ya, langsung. Sini kali kita lihat. Boleh. Wah, ini mulsanya udah mulai hancur ya? Yes, ini bisa kelihatan ya. Ini bisa kelihatan kalau kita emang selalu ada daun di atas tanah, kelihatan ya? And then you can tell daun-daunnya udah mulai tuh. Masa daunnya udah jadi kecil-kecil gini? Karena lama-kelamaan dia juga terurai, kan dia terpapar matahari, terpapar hujan. Lama-lama ya dia jadi terurai tuh. Lama-lama dia jadi hilang, kembali lagi menjadi tanah. Nih, ini kan sekarang udah ada kelihatan ya, dia nutupin permukaan tanah kita. Kayak permukaan di hutan gak sih? Permukaan di hutan, benar. Jadi kalau kita punya daun-daun macam ini, langsung kita aja ya. Aja di permukaan tanah. Padahal dulu gue punya ini loh, kebun kecil juga di rumah. Gue menyesal gak melakukan ini dari dulu. Dan bisa ini juga sangat sangat bermanfaat. Dan bisa juga bikin kayak, ini kita sebutnya bedeng ya, pembatas bedeng. Kamu juga bisa nih sebenarnya kalau di rumah punya pohon-pohon besar gitu, bikin pembatas, ngelilingin pohon gede lo, terus semua daun masuk ke situ. Masukin aja? Iya, jadi pohon-pohon gede juga dia tuh nggak terpapar matahari langsung. Karena kita kan tujuan dari berkebun, berkebun itu kan intinya adalah bagaimana kita melindungi tanah. Ya, jadi bukan, kita nggak fokus ke tanaman dulu nih, kita fokus ke tanah. Karena sumber kehidupan yang membuat tanaman itu subur ada di tanah. Jadi kalau tanah itu subur, tanamannya pasti
kece gitu. Oke. Nah, gimana sih cara kita ngelindungin tanah? Kan gitu. Salah satu hal yang kita lakukan adalah kita tiru aja kalau alam tuh gimana ya cara alam melindungi tanah. Ya coba kita lihat hutan deh. Hutan kan tanahnya tidak pernah terpapar langsung oleh sinar matahari kan. Iya lagi. Selalu ketutup. Belum lagi nanti bangkai-bangkai binatang yang mati ada di situ juga ketutup. Kan nggak ada yang nyapu hutan, ya kan nggak ada yang ngebersihin. Dia menciptakan pupuk sendiri, dia menciptakan lapisan humus sendiri, lapisan paling atasnya itu. Nah kalau kita berkebun ya kita meniru itu aja. Makanya si tanah itu jangan pernah ditelanjangi. Harus ditutupi. Iya, dia dikasih lapisan pelindung gitu loh. Jadi dia tidak terpapar matahari langsung dan dia tidak kena apa ya kayak paparan matahari sama hujan itu. Hujan kan juga, hujan tuh jangan salah, hujan tuh bisa ngerusak tanah juga. Dia kan tak gitu kan. Lama-lama turun ya tanahnya. Lama-lama bisa padat tanahnya. Sedangkan kita pengen tanah itu berongga. Bener nggak? Betul. Kalau misalkan ada mulsa yang kena si hujannya itu kan dedaunannya. Jadi kita masih melindungi tuh kepadatan dari tanahnya. Tapi kalau misalkan kan suka ada ya indoor tanaman indoor plants. Itu kalau lo dikasih mulsa juga nggak? Iya. Tetap dalam pot tetap gue kasih mulsa. Karena kan gue pruning. Kita kan nanti mangkas tuh. Mangkasannya gue gunting kecil-kecil, gue taruh di atas tanahnya. Kita pernah ya bahas pruning ya? Waktu kemarin kita bahas kayak pruning. Makanya jangan lupa tonton. Nah, wah udah 11 menit nih Sen. 11 menit, masih ada 4 menit lagi. Masih 4 menit nih. Sebenarnya kalau mau nyapu masih bisa, intinya nyapu 15 menit nyapu sambil ngobrol sama temen itu kan udah oke banget buat ngabuburit di bulan Ramadan ya enggak? Iya, nggak bikin capek juga sama sekali. Capek. Nyapu kayak gitu doang, ringan banget. Coba kita cek lagi kali ya mulsanya yang udah mulai nih terurai itu kayak gimana? Ini padat nih lumayan ini nggak sih? Ini bagus banget nih mulsanya nih. Mulsa semua. Kaget. Sorry ya guys, gue sebagai tukang kebun gue sangat takut dengan rang-rang dan semestinya rang-rang sekali. Wow. Berarti kalau misalkan kayak gini, kita nggak perlu dong kayak, maksudnya kalau mulsanya udah ada kayak gini, kita masih perlu nggak sih untuk menggemburkan kembali tanahnya? Nggak perlu kan? Enggak. Jadi tanah tuh gini, once you make the soil, kalau lo udah misalnya ini kan raised bed ya, tanahnya baru kita masukin kan. Kalau kita udah bikin tanah, ini tanah tuh udah jangan diapain lagi, jangan digali-gali, jangan diaduk-aduk, jangan disakiti gitu loh. Jadi kalau mau pun yang kita lakukan adalah menambah. Nambahin tanahnya. Kompos, kita nambah pupuk cair, kita nambah mulsa gitu. Jadi ini tanah ini nggak usah kayak dibalik segala macam. Enggak kan kehidupannya kan udah banyak banget, udah subur. Kelihatan dari mana dia subur, lihat aja tanamannya kayak gini. Ini kan subur semua tanaman-tanamannya kan. Pandannya gede banget. Gitu. Jadi kayak nggak perlu nggak perlu ya? Iya, jadi tanah itu dirawat dengan kita memberikan tadi mulsa, kompos di atas permukaan, jadi kita tambah-tambah terus. Jadi yang di dalamnya itu nggak kita ganggu. Gitu. Soalnya dulu kayak gue punya kebun kecil juga, dan itu kayak bokap gue selalu digemburin gitu loh, dicangkul-cangkul. Mungkin karena dia nggak ngerti juga sistemnya. Itu pendekatan berbeda aja sih. Jadi itu kan namanya tilling ya. Tilling orang selalu merasa kayak lo till the soil, lo kasih udara lagi segala macam. Tapi padahal sebenarnya kalau lo till the soil, lo juga banyak membunuh kehidupan, lo banyak membunuh cacing, lo banyak membunuh bakteri yang tadi udah banyak, lo till kebuka, kena matahari, bakterinya malah mati. Jadi lo kayak mulai dari awal lagi. Buat apa? Ya kan, yang mending yang udah ada dibiarin aja, kita tambah. Udah 13 menit. Penutupan. Terima kasih teman-teman udah pada nonton, udah pada ikutan di 15 menit berkebun ini. Intinya salah satu kegiatan yang bisa dilakukan di rumah adalah menyapu, ya. Jadi jangan pernah lupa bahwa ketika kita melihat dedaunan berguguran, lihatlah dia dari segi potensinya. Ya, jadi dari segi kira-kira dia bisa bermanfaat apa ya? Gitu, jangan dilihat dia sebagai aduh gue harus nyapu banyak sampah, nggak kayak gitu. Nah itu kenapa kalau misalkan kita berkebun, sebenarnya kita bisa mempunyai perspektif yang lebih holistik terhadap alam, bahwa pertama alam itu selalu masuk dalam sebuah siklus kebermanfaatan, tidak menciptakan limbah, dan segala sesuatu tuh punya peran yang secara jangka panjang gitu loh, untuk holistik, untuk si ekosistemnya secara umum. Intinya nggak ada yang sia-sia lah ya di alam. Nggak ada yang sia-sia. So sweet. Oke. Jangan lupa teman-teman juga bisa ikut
ngepost biar dapat giveaway. Jadi cuma ngepost 2 kali aja selama bulan Ramadan tentang kegiatan kalian berkebun selama bulan Ramadan. Jangan lupa tag @kebunkumara dan pakai hashtag kita 15 menit berkebun di Ramadan sama hashtag satu lagi ngebunburit ala Kumara. Dipakai hashtagnya biar kita gampang nyarinya sama kita di tag. Nanti yang paling konsisten dan paling menarik, paling inspiratif akan dapat goodie bag giveaway dari banyak banget kolaborator nih, lihat. Wih. Oke, thank you. Sempetin 15 menit berkebun di Ramadan. Bye. Episode selanjutnya di 15 menit berkebun di Ramadan. Anginnya tuh, kalau sirkulasinya tuh baik. Bagus. Likuannya itu kan jenis tipikal tanaman yang merambat, jadi bisa kita rambatin kayak gini sih di area bangunan seperti ini. Ini bisa di Oh, ini bisa di stack. Gimana caranya? Gimana? tinggal ambil beberapa bagian aja yang udah lumayan besar dan kuat seperti ini. Ini yang kuat ya batangnya. Ya, yang udah kuat itu kita pangkas aja seperti ini. Ini kita buang terus kita tancapin aja. Perawat dan perawat tanaman itu kan bagian dari berkah yang didatangkan ketika kita berkebun. Iya, bener Ini kan dari dalam polybag tapi aksesnya ke tanah ya. Dia langsung ke tanah ya ini. Karena dia areanya kan nggak terbatas ya, karena dia ditanam di lahan. Oh. Jadi akses dia terhadap unsur Nutrisinya hara luas, ya. karena dia bisa punya akses ke tanah yang ada di bawah konblok ini. Iya, ini konblok. Nah, ini nih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Kebun Kumara ya. Follow juga Instagram kita di @kebunkumara. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dah.